Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Oke, jadi sebelum kita ke videonya, don't forget to like, comment, and subscribe, karena subscribe itu gratis. Jadi kita langsung saja ke videonya. Oke, jadi pertama kalian tinggal download dulu aplikasi Leckmotion. Nah, untuk linknya udah aku taruh di deskripsi box. Kemudian kalian tinggal buka aplikasinya. Setelah itu klik tanda icon plus yang ada di bawah, pilih ukuran 9:16, kemudian pilih yang buat project. Setelah itu klik tanda icon plus, kemudian pilih gambar dan video, dan kita tinggal pilih video mentahannya dulu. Nah, untuk video mentahannya udah aku taruh linknya di deskripsi box. Setelah itu kalian kasih ke awalin lagi, terus klik tanda icon plus lagi, terus pilih gambar dan video. Kemudian kita tinggal pilih video yang berupa musiknya. Terus untuk videonya ini kalian klik, terus tinggal klik yang tanda titik 3 yang ada di atas, kemudian pilih yang ekstrak audio. Setelah kalau udah terekstrak untuk videonya tadi, kalian klik, terus tinggal klik kayak gambar penghapus gitu. Nah, kemudian kalian tinggal pergi ke detik 01.2.27 yang ini. Nah, setelah kalau udah di detik itu, kalian tinggal klik aja angkanya, yang angka durasinya ini, atau tanda icon plus di bagian sini. Nanti bakal aku benerin tandanya ya guys. Nah, jadi kalian tinggal klik aja tandanya itu sampai garis warna putih ini bakal jadi warna merah kayak gini. Nah, lanjut lagi ke bit yang berikutnya di 02.215. Oke, tinggal digeserin aja, kemudian tinggal klik tandanya itu sampai garis warna putih ini bakal berwarna merah kayak gini. Oke, jadi kita tandai dulu untuk bitnya, dan bakal aku kasih tahu bitnya di background samping ini. Oke, kalau udah kalian tandai untuk bitnya, kalian tinggal pergi ke tanda bit yang pertama, yaitu di detik 01.227. Kemudian klik tanda icon plus yang ada di bawah, terus kita tinggal pilih gambar dan video. Nah, di sini aku udah siapkan foto barengnya Jihub sama Taeyong. Nah, jadi aku udah siapkan dua fotonya. Kemudian kalian tinggal pilih dari salah satu foto yang kalian mau edit. Terus kalian tinggal klik yang tanda titik 3 yang ada di atas itu, kemudian klik yang fill screen. Kemudian untuk fotonya kalian tinggal kasih sampai di angka 03.210. Oke, sampai di sini. Kemudian klik tampilan fotonya, terus tinggal klik yang di ujung ini. Nah, setelah itu kalian tinggal berhenti lagi di detik 03.210 itu. Kemudian klik tanda icon plus, pilih gambar dan video, dan kita tinggal pilih foto yang kedua. Nah, misalnya aku pakai yang ini. Terus kalian tinggal klik tanda titik 3 yang ada di atas, kemudian tinggal klik yang fill screen. Untuk fotonya ini kalian klik seperti kayak gini, terus tinggal ditekan lamain di ujung belakangnya ini. Nah, tinggal digeserin kayak gini sampai di tanda merah yang terakhir ini, yaitu di 06.208. Oke, setelah kalau udah, kalian tinggal pergi ke foto yang pertama ini, terus pergi ke tanda merah yang durasinya 02.215. Setelah kalau udah di tanda merah itu, kalian klik untuk tampilan fotonya, terus tinggal klik yang di tengah ini kayak gambar pembagi. Nah, lanjut kalian tinggal pergi ke detik 04.200. Oke, sampai di sini 04.200. Kemudian klik tampilan fotonya, terus klik yang di tengah ini kayak gambar pembagi. Nah, setelah itu kalian pergi ke potongan pertama dari fotonya ini. Setelah itu pergi ke efek, klik tambahkan efek, dan pilih distorsi atau wrap. Kemudian turunin kayak gini, pilih efek ubin atau tailless, dan klik pengaturan standar. Cukup diaktifkan aja mirrornya, kemudian klik tanda icon kembali, pergi ke efek, klik tambahkan efek. Setelah itu pilih move atau transform, dan pilih ombang-ambing atau oscillate. Terus klik pengaturan standar. Untuk sudutnya kalian kasih menjadi 0,0 derajat. Oke, sampai di sini. Kemudian klik frekuensi. Untuk frekuensi kalian kasih menjadi 6,08 Hz.
Nah, kemudian kalau udah kliknya magnitude. Nah, di sini aku mau kasih tahu dulu untuk cara mudah kasih ke awal dan kasih ke akhirnya untuk beri keyframe itu. Nah, jadi kalian tinggal klik tanda panah ini. Kalau yang ini untuk ke awal, kalau yang ini untuk ke akhir, dan yang namanya keyframe yang ini ya, guys. Oke, jadi kita tinggal kasih keyframe yang di awal dan keyframe yang di akhir. Kemudian untuk keyframe yang di awal kalian kasih magnitude-nya menjadi 156. Nah, setelah itu untuk keyframe di akhir kalian kasih magnitude-nya menjadi 25. Kemudian kalian kasih ketengahin, pilih kurvanya, terus pilih kurva ketiga atau yang out. Kemudian tinggal digeserin aja kayak gini. Nah, setelah itu klik tanda icon kembali, klik lagi, pergi ke efek, klik tambahkan efek. Terus pilih blur dan pilih buram gerak atau motion blur. Kemudian klik pengaturan standar. Gak usah diapa-apain, langsung klik tanda icon kembali, pergi ke efek, klik tambahkan efek. Terus pilih warna dan cahaya. Dan pilih paparan gamma atau exposure gamma, lalu klik pengaturan standar. Untuk exposure-nya kita kasih keyframe yang di awal dan keyframe yang di akhir. Untuk keyframe yang di awal kalian kasih exposure-nya menjadi 1,00, kemudian kalian kasih ketengahin, pilih kurvanya, terus pilih kurva ke 3 ini. Nah, kalau udah klik tanda icon kembali, klik lagi, pergi ke efek, turunin, klik tambahkan efek. Setelah itu pilih move atau transform dan pilih efek ombang-ambing atau oscillate. Kemudian klik pengaturan standar. Untuk sudutnya kalian kasih menjadi 119,0 derajat. Oke, kalau udah untuk frekuensinya kalian kasih menjadi 15,09 Hz. Nah, setelah itu kliknya magnitude. Untuk magnitude kita kasih keyframe yang di awal, keyframe yang di tengah, dan keyframe yang di akhir. Untuk keyframe yang di awal kalian kasih magnitude-nya menjadi 300. Untuk keyframe yang di tengah kalian kasih magnitude-nya menjadi 205. Untuk keyframe yang di akhir kalian kasih magnitude-nya menjadi 0. Kemudian kalian tinggal pergi ke antara keyframe awal dan keyframe tengah ini. Kita kasih ke tengah-tengahin. Kemudian pilih yang gambar kurva itu, terus pilih kurva kedua atau yang in. Nah, tinggal di kayak giniin. Setelah itu klik panah ini yang di bawah kurvanya, terus pilih kurva ketiga dan tinggal ditarikin kayak gini. Kemudian klik tanda icon kembali, klik lagi, pergi ke efek, turunin, klik tambahkan efek. Setelah itu klik yang tanda search gitu yang ada di atas. Kemudian kalian tinggal tulis turbulent displace yang ini. Kemudian klik pengaturan standar. Untuk efeknya kalian tinggal turunin aja kayak gini. Nah, untuk kekuatannya kita kasih keyframe yang di awal dan keyframe yang di akhir. Terus untuk keyframe yang di awal kalian kasih menjadi 0,144. Terus untuk keyframe yang di akhir kalian kasih menjadi 0,000. Setelah itu kalian kasih ketengahin, pilih yang kurvanya itu, terus pilih kurva ketiga dan tinggal di kayak giniin. Kemudian klik tanda icon kembali, pilih evolution, terus kalian kasih aja menjadi 5,64. Oke, setelah kalau udah klik tanda icon kembali, pergi ke efek, klik tanda titik 3 yang ada di bawah, kemudian tinggal klik salin efek. Setelah itu klik tanda icon kembali, kemudian kalian tinggal pergi ke potongan ketiga, 1, 2, 3. Nah, ini dia untuk potongan ketiganya. Kalian tinggal klik terus pergi ke efek, klik tanda titik 3, kemudian tinggal klik tempel efek. Nah, lanjut kalian tinggal pergi ke potongan kedua, 1, 2. Nah, ini dia untuk potongan keduanya, kalian klik. Terus pergi ke move dan transform. Lalu pilih yang menu ketiga ini. Terus kita tinggal kasih keyframe yang di awal, kemudian klik tanda panah ini untuk langkah ke bit yang berikutnya. Terus di sini kalian kasih keyframe. Nah, untuk keyframe yang di tengah ini yang pas garis merahnya kalian tinggal zoom in, terserah mau sampai di mana. Nah, oke, sampai di sini dulu. Kemudian klik tanda panah ini lagi, terus klik keyframe-nya. Setelah itu kalian zoom in lagi kayak gini.
Nah, kayak gini. Oke, kalau udah, kalian tinggal taruh garis warna putih itu di antara keyframe yang di awal dan keyframe yang di tengah. Kita kasih ke tengah-tengahin, kemudian pilih kurvanya, terus pilih kurva ke 3 ini. Dan tinggal dinaikin, kemudian klik panah yang ini, terus kita kasih kurva yang sama. Setelah itu klik tanda icon kembali, klik lagi. Lalu kalian tinggal pergi ke potongan terakhir ini atau potongan yang keempat. Nah, yang panjang ini, pergi ke move dan transform, pilih menu ketiga, dan kita lakukan seperti kayak tadi. Nah, tinggal kasih keyframe yang di awal, kemudian klik tanda panah ini untuk melangkah ke bit yang berikutnya. Terus tinggal kasih keyframe dan tinggal di zoom in dikit dulu, lanjut lagi ke bit yang berikutnya. Kasih keyframe dan tinggal di zoom in lagi dikit-dikit sampai ke bit yang terakhir. Nah, setelah kalau udah kalian zoom in kayak gini, kalian tinggal pergi ke antara keyframe yang awal dan keyframe kedua ini, kalian kasih ke tengahin. Setelah itu pilih kurvanya, pilih kurva ketiga. Kemudian tinggal dinaikin, klik panah yang di bawah kurvanya, kemudian lakukan seperti kurva yang kayak tadi. Nah, setelah kalau udah diberi kurvanya, kalian klik untuk tanda icon kembali itu, terus kalian pergi ke potongan kedua. Setelah itu kalian tinggal bagiin di detik 02.227 ini, kita tinggal klik yang di tengah itu. Lanjut ke potongan yang keempat ini, yang terakhir, kalian tinggal pergi ke bitnya atau ke tanda merahnya, terus klik yang di tengah, lanjut lagi ke tanda merah yang berikutnya, terus klik yang di tengah itu kayak gambar pembagi. Setelah kalau udah kalian potongin untuk fotonya itu, kalian tinggal pergi ke potongan kedua, 1, 2. Oke, yang ini kalian klik, terus pergi ke efek, klik tambahkan efek. Setelah itu pilih distorsi atau wrap dan pilih ubin atau yang tailless. Kemudian klik pengaturan standar. Cukup diaktifkan aja mirrornya. Kemudian klik tanda icon kembali. Pergi ke efek, klik tambahkan efek. Setelah itu pilih move atau transform. Kemudian pilih ombang-ambing atau oscillate. Terus klik pengaturan standar. Untuk sudutnya kalian kasih sampai di 90,0 derajat. Oke, sampai di sini terus klik yang magnitude. Untuk magnitude-nya kita kasih keyframe yang di awal dan keyframe yang di akhir. Untuk keyframe yang di awal kalian kasih magnitude-nya sampai di 300. Terus untuk keyframe yang di akhir kita kasih magnitude-nya menjadi 30. Nah, setelah itu kalian kasih ke tengahin, pilih kurvanya itu, kemudian pilih kurva ketiga dan tinggal dinaikin kayak gini. Setelah itu klik tanda icon kembali, klik lagi, pergi ke efek, klik tambahkan efek, terus pilih blur. Dan kalian pilih buram gerak atau motion blur. Setelah itu klik pengaturan standar, lalu klik tanda icon kembali, pergi ke efek, klik tambahkan efek. Terus kalian pergi ke warna dan cahaya, lalu klik paparan gamma atau exposure gamma, kemudian klik pengaturan standar. Terus untuk exposure-nya kita kasih keyframe yang di awal dan keyframe yang di akhir. Untuk keyframe di awal kalian kasih menjadi 1,00. Kemudian kalian kasih ke tengahin, pilih kurvanya, terus pilih kurva ketiga. Nah, setelah itu tinggal diginin aja. Kemudian klik tanda icon kembali, klik lagi, pergi ke efek, klik tanda titik 3, kemudian tinggal klik salin efek. Setelah kalau udah disalin efeknya, kalian tinggal tempelin aja ke semua fotonya, kecuali foto yang udah ada efeknya seperti di potongan ini 03.210. Kalau yang udah ada efeknya kalian gak usah tempelin efek lagi. Pokoknya yang belum ada efeknya seperti kayak gini, oke? Oke, setelah kalau udah kalian tempelin untuk efeknya tadi tuh, kalian tinggal pergi ke foto yang pertama ini, yang ini. Nah, oke, kalau udah kalian taruh di depan potongan yang pertama, kalian klik tanda icon plus, pilih gambar dan video. Setelah itu pilih foto yang sama untuk foto yang pertama itu. Nah, yang ini kemudian kalian tinggal zoom in aja sampai ngefull layar. Kemudian kalian tinggal potong sampai di detik 02.215. Kemudian klik yang di ujung ini.
Setelah itu kalian klik yang move dan transform, pilih menu ketiga. Dan kita tinggal kasih keyframe awal dan keyframe akhir. Untuk keyframe akhir kalian tinggal zoom in sampai kesukaan hati kalian aja. Kemudian klik tanda icon kembali, pergi ke blending dan opacity. Dan tinggal diundurin aja sampai di 20,0%. Oke, kalau udah klik tanda icon kembali, kalian tinggal pergi ke tanda merah 03.210 itu, kemudian klik tanda icon plus, pilih gambar dan video, dan kita tinggal pilih foto yang kedua. Nah, yang ini kan untuk foto yang kedua. Nah, setelah kalau udah kalian potong sampai di 04.200 yang ini, kemudian klik tampilan fotonya, terus klik yang di ujung ini. Nah, kemudian untuk fotonya kalian tinggal zoom in sampai ngefull kayak gini. Lakukan seperti kayak di awal tadi, klik yang move dan transform, kemudian pilih menu ketiga dan kita tinggal kasih keyframe awal dan keyframe akhir. Untuk keyframe akhir kalian zoom in kayak gini, kemudian klik tanda icon kembali, pergi ke blending dan opacity. Kemudian tinggal diundurin sampai di 20,0%, terus klik tanda icon kembali. Kemudian kalian tinggal tekan lamain di bagian ujungnya ini. Nah, kita tinggal tekan lamain sampai berwarna hijau. Kalau udah ditekan lamain satu, kalian tinggal tekan biasa kayak gini untuk ke atasnya. Jadi kalian tinggal pilih dulu untuk fotonya itu semua, kecuali musik sama video mentahnya itu nggak usah diapa-apain. Nah, setelah itu kalian klik yang ini, tanda kayak gini. Nah, setelah kalau udah diklik yang tanda itu nanti bakal jadi grup. Terus kalian tinggal klik untuk grupnya itu, kemudian klik tanda kayak gini, terus klik yang gandakan satu layer. Yang udah digandakan yang di atasnya ini kalian tinggal tekan namain, terus tinggal digeserin kayak gini sampai di ujung dari grup di bawahnya itu. Nah, setelah kalau udah kalian tinggal potong sampai di akhir dari musiknya. Terus klik yang di ujung ini. Nah, kalau udah kalian tinggal klik tanda icon panah yang ada di atas, kemudian tinggal klik yang ekspor dan kita tinggal tunggu sampai 100%. Terus klik yang simpan.